ada satu sosok yang besar, tinggi, hitam, besar, rambutnya panjang, bertaring, kukunya panjang, sedang jalan melewati dia membawa sebuah bungkusan plastik besar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelumnya, jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Kali ini aku akan membawakan kisah horor yang kisahnya ini sebenarnya udah lama, yang berasal dari tahun 90-an. Nah, jadi mereka ini adalah beberapa orang yang sedang berlibur di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, jadi pada saat mereka berlibur kan mereka nginep di hotel. Nah, jadi di hotel itu mereka diteror oleh beberapa hantu bayi. Kok bisa diteror? Penasaran kan? Yuk kita masuk ke ceritanya. Nah, jadi kita sebut sajalah si narasumber cerita ini namanya adalah Lana. Nah, Lana ini berlibur dengan 3 orang temennya yang lain yang kita sebut saja namanya Joko, Yusuf, dan Suradi. Nah, mereka ini berlibur ke daerah wisata di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, jadi pada saat itu mereka berlibur sudah berkeliling-keliling di daerah wisata daerah sana. Sampailah tiba waktunya mau deket malam. Nah, jadi karena mereka ini udah capek, jadi mereka carilah hotel. Nah, hotel ini kita sebut sajalah namanya itu adalah Hotel Melati. Nah, Hotel Melati ini itu berada kan di daerah salah satu kota di daerah Sidoarjo ini ya kan. Nah, penampakan dari Hotel Melati ini, dia ini seperti hotel tua. Nah, jadi kayak hotel tua yang suram, seram, dan kayak tidak ada penghuninya sama sekali, tidak ada customernya gitu, tidak ada orang-orang yang menginap di sana. Tetapi karena waktu itu sudah mau menjelang malam, dengan terpaksa mereka nginaplah di situ karena harganya juga terjangkau. Nah, jadi masuklah mereka ke situ. Mereka perhatikan ini hotelnya ini agak seram ya kayak gitu, tapi mereka nggak ada berpikiran negatif. Nah, jadi udahlah uruslah mereka ini administrasinya untuk check-in. Setelah selesai mereka masuklah ke kamarnya. Di sini mereka itu pesan 2 kamar. Nah, jadi yang satu kamar itu dihuni oleh si Lana dan Yusuf, yang satu lagi dihuni oleh si Suradi dan si Joko. Nah, jadi mereka masuklah ke kamar itu untuk bersih-bersih. Setelah bersih-bersih mandi, mereka ini berkumpul lagi untuk pergi makan malam. Nah, setelah makan malam, mereka ini kembalilah dan berkumpul di kamarnya orang Suradi dan Joko. Di situ mereka asiklah cerita-cerita, kemudian mereka juga sambil main kartu. Udah keasikan main, malam pun semakin larut gitu ya kan. Si Lana ini udah ngantuk, jadi dia pergi untuk meninggalkan mereka ini bertiga dan kembali ke kamarnya. Jadi dia pamitlah sama kawan-kawan yang lain, aku duluan ya masuk soalnya aku udah ngantuk gitu ya kan. Nah, jadi dia kembalilah, tidurlah dia di dalam kamarnya. Setelah dia masuk ke dalam kamarnya, masih mau dia merebahkan badannya ke tempat tidur, tiba-tiba si Lana ini mendengar ada suara beberapa tangisan anak bayi di dalam kamarnya itu. Nah, jadi dia dengerin aja kayak gitu kan, ada suara tangisan bayi, yang bayinya itu kayak lebih dari satu, dan tangisannya ini kayak menyayat hatinya si Lana. Jadi didengerinnya aja ya kan. Terus dia berpikir, apa di sini tuh ada bayi ya? Apa ada tamu yang membawa bayi dan anaknya mungkin lagi sakit? Dia kayak gitu. Dengerinnya aja. Semakin lama dia dengerin, semakin kayak makin banyak tangisan bayi yang didengerinnya. Nah, jadi karena penasaran, dia bangkitlah dari tempat tidurnya. Mulailah dia mencari sumber suara tangisan itu. Jadi dia keluar dari kamarnya, dia lihat kanan dan kiri. Tetap dia rasa tidak ada, kayak nggak ada tamu yang membawa bayi kayak gitu.
Karena dilihatnya dia tidak menemukan sumber suara itu, jadi dia kembalilah ke kamarnya lagi. Dan dia coba untuk merebahkan tubuhnya lagi. Karena mungkin dia, mungkin itu memang ada suara anak-anak bayi lah di sini gitu. Gak lama dari dia merebahkan badannya untuk tidur, suara tangisan itu kembali lagi. Dan kali ini suaranya itu makin ramai dengan tangisan suara bayi. Kan dia penasaran, dia bangunlah lagi ya kan, dilihatnya jendela, dibukanya lagi pintu-pintu yang ada di situ, tetap dia nggak menemukan ada bayi kayak gitu. Sampai dia membuka pintu kamarnya, tiba-tiba tangisan-tangisan itu hilang kembali. Nah, di situ dia ini udah merasa nggak enak gitu. Ini ada apa ya? Apa yang terjadi kayak gitu? Perasaan si Lana ini udah nggak enak. Jadi karena nggak enak, perasaannya nggak enak, kayak merasa ada yang nggak beres, dia langsung lah itu pergi ngambil wudhu untuk melakukan sholat tahajud. Nah, jadi udah selesai sholat, si Lana ini cobalah berzikir. Ini posisinya si Lana ini masih duduk di atas sajadah ya sambil berzikir. Disinilah dia mengalami hal yang menurut dia itu ini adalah halusinasi dia atau memang sangat mencekam kayak gitu. Nah, tiba-tiba saat dia berzikir itu banyak sekali anak bayi yang berada di sekitar si Lana mengitari dia. Jadi dia kan duduk di tengah-tengah kamarnya lah gitu. Dan tiba-tiba dia melihat ada banyak bayi di sudut-sudut kamarnya yang sedang mengitari dia. Nah, jadi si Lana heran ya kan, tapi mulutnya itu tidak berhenti berzikir. Jadi dia berzikir sambil memperhatikan semua bayi-bayi yang tiba-tiba ada di dalam kamarnya. Dan di sini si Lana itu ngerasa, apa aku halusinasi? Ini benar nggak gitu? Dia masih bertanya-tanya gitu. Tapi di situ mulut si Lana ini sama sekali tidak bisa kayak mau bangkit, mau minta tolong atau mau teriak, karena di situ dia ini posisinya sangat ketakutan. Nah, di situ dia tetap aja berzikir ya kan, minta tolong sama Allah gitu ya kan. Nah, diperhatikannya aja bayinya itu banyak banget, sampai kayaknya itu kata si Lana lebih dari 5 bayi. Nah, diperhatikan aja, ada yang di ujung, ada yang lagi merengek-rengek gitu ya kan. Dan sampai-sampai ada bayi yang sedang berjalan menuju dia. Nah, gak lama dari si Lana ini memperhatikan bayi-bayi tersebut, tiba-tiba ada satu sosok yang masuk ke kamarnya Lana. Nah, sosok ini perawakannya itu tinggi besar, memakai baju warna putih, kemudian rambutnya panjang dan hitam sekali, tapi mukanya itu nggak nampak. Nah, sosoknya ini tidak memperhatikan si Lana sama sekali. Yang dia perhatikan adalah anak-anak yang sedang ada di kamar tersebut. Jadi dia masuk kayak berdiri di tengah-tengah kayak gitu dan sedang memantau anak-anaknya itu. Tidak melakukan hal apapun, cuman diem aja. Nah, di situ si Lana berpikiran bahwa ini sepertinya sosok ini adalah sosok pengasuh dari anak-anak bayi yang ada di situ. Nah, kondisinya kan anak-anak ini kayak masih belum sempurna kayak gitu. Jadi bayi ini belum besar kayak gitu. Tapi mereka ini kayak ada gitu nyata, tapi ukurannya kecil-kecil. Nah, jadi nggak lama dari hal itu, si Lana kan ini hanya bisa terbengong sambil berzikir ya kan. Nah, tiba-tiba si Lana ini dikejutkan oleh suara buka pintu dari temannya si Yusuf. Nah, jadi si Yusuf ini masuklah ke kamar itu. Dan dia heran lihat si Lana ini posisinya sedang bengong, kayak melamun gitu. Posisi mukanya juga pucat, terkejut gitu ya kan. Nah, dia tanya, kok kenapa Lana, kok belum tidur? Oh iya, tadi aku ngelihat di sini tuh banyak bayi. Dia cerita kayak gitu sama si Yusuf. Dan si Yusuf ini coba menenangkan si Lana. Dia bilang, nggak ada, mungkin tuh halusinasimu aja. Ya udahlah gitu. Yaudah yuk kita pergilah ke kamar si ini yuk gitu. Kayak si Yusuf ini tahu akan kejadian itu. Karena FYI si Yusuf ini dia tuh kayak punya kelebihan supranatural gitu loh. Dia kayak bisa komunikasi dengan makhluk ini, makhluk tak kasat mata lah kayak gitu. Nah, jadi dia ini ngajaklah si Lana untuk kembali ke kamarnya si Joko. Tetapi di sini si Lana pun heran gitu nengok
ekspresinya si Yusuf, karena si Yusuf ini mukanya juga tegang kayak gitu. Jadi tanya balik lah sama si Lana kan, kok kenapa juga mukamu juga tegang, kok juga tahu ya, kok juga ngelihat ada anak bayi, katanya kayak gitu. Dan si Yusuf bilang, iya, ya udahlah, ayo kita ke sana aja. Nah, jadi kembalilah si Lana dan si Yusuf ini ke kamarnya si Joko dan Suradi. Nah, masuklah mereka. Saat di kamar itu, si Lana melihat ternyata si Joko dan si Suradi ini sudah membaca Yasin kayak gitu, sedang berzikir juga, sedang sholat kayak gitu. Nah, ternyata si Joko dan Suradi ini juga mendengar suara tangisan bayi, dan mereka ini juga udah berusaha mencari sumber suara itu tapi tidak dapet. Nah, karena melihat teman-temannya yang lain itu sedang berzikir, jadi si Lana ini ikutlah berzikir juga. Nah, berzikir nggak lama dia ngantuk dan dia pun tertidur. Di dalam tidurnya, Lana kembali mengalami mimpi yang horor. Nah, jadi dia tidur, dia bermimpi dia berada di sebuah hutan gitu. Nah, di sebuah hutan ini dia tiba-tiba berdiri, di depannya ada satu sosok yang besar, tinggi, hitam, besar, rambutnya panjang, bertaring, kukunya panjang, sedang jalan melewati dia membawa sebuah bungkusan plastik besar. Nah, jadi dia melewati si Lana dan ternyata di dekat si Lana itu ada satu lubang. Nah, di dalam satu lubang itu si sosok ini memasukkan kantong plastik itu, kemudian dia pun kayak menimbun dengan tanah-tanah yang ada di sekitar itu, kayak mengubur sesuatu lah kayak gitu. Setelah itu makhluk itu pun pergi. Kayak makhluk ini tuh nggak merasa, kayak nggak sadar gitu kalau ada si Lana di situ. Karena penasaran, si Lana ini langsung menggalilah tadi apa yang dikubur oleh makhluk itu. Nah, setelah digalinya, diambilnya lah bungkusan itu. Dan ternyata isi dari kantong plastik itu adalah kumpulan beberapa bayi. Tapi ini bayinya itu belum sempurna, jadi kayak masih bayi orok janin kayak gitu. Tapi dia yang udah belum besar kali kayak gitu. Mungkin ini ya, mungkin janin itu sekitar 4-5 bulanan kayak gitulah. Yang kayak bayinya itu sudah diaborsi terus dibuang, kayak bayi-bayi yang nggak diinginkan kayak gitu. Nah, di situ si Lana ini kayak ketakutan kayak gitu sampai dia teriak minta tolong dan disadarkanlah oleh temennya yang bernama Suradi. Saking takutnya si Lana saat terbangun dibangunkan si Suradi itu, tubuhnya langsung gemetaran, menggigil kayak gitu. Nah, dibilang si Suradi lah, ya udah Lan, kita nggak usah tidur lah, katanya kayak gitu. Kita berempat ini harus tetap terjaga agar tidak ada kejadian, maksudnya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan kayak gitu. Ya udah, mereka pun sepakatlah untuk tidak tidur. Dan mereka ini juga udah bertekad. Begitu pagi mereka ini langsung check out dan pergi dari kamar hotel ini. Sembari menunggu waktu, jadi mereka ini membaca Quran lah. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir kayak gitu ya kan. Karena mereka ini kan kejadiannya udah sampai jam 4. Dari jam 4 ini menunggu waktu subuh aja, mereka tuh ngerasa waktu tuh lama sekali. Nah, jadi sambil menunggu mereka baca Quran kayak gitu ya kan, sambil baca-baca karena takut ada gangguan lagi. Gak lama mereka melihat temannya si Yusuf bicara-bicara sendiri. Jadi mereka pikir, ini si Yusuf kenapa? Apakah kerasukan atau apa? Tetapi ternyata si Yusuf ini kayak berkomunikasi dengan makhluk sekitar di situ. Itu bukan kerasukan, cuman berkomunikasi gitu. Tapi penampakannya kayak si Yusuf ini bicara-bicara sendiri. Nah, diperhatikan aja sama teman-temannya yang lain. Setelah selesai, si Yusuf ini ceritalah dengan teman-temannya yang lain. Ternyata hotel ini dulunya adalah kuburan anak bayi-bayi yang telah diaborsi oleh orang tuanya. Jadi banyak kayak orang yang melakukan aborsi, terus bayi-bayinya itu dikuburkan di tempat tersebut dan kemudian dijadikan hotel. Dan pastinya itu adalah semua perbuatan ilegal. Jadi mungkin mereka ini melakukan aborsi atas hubungan yang gelap atau gimana dan menguburkannya di tempat itu dan dijadikanlah sebuah hotel.
Pantas aja ya kan mereka ini diganggu oleh sosok-sosok bayi. Tetapi yang kita tidak tahu sosok dari perempuan atau sosok yang berambut panjang itu siapa, nggak tahu ya kan. Nah si Yusuf juga tidak dapat informasi tentang sosok tersebut. Nah jadi mereka ini karena udah tahu asal muasalnya seperti itu udah mulai tenang. Nah nggak lama terbitlah fajar ya kan. Setelah sholat subuh mereka ini langsunglah berkemas-kemas untuk pulang. Nah si Joko di sini bertugas untuk menyelesaikan administrasi untuk check out ya kan. Udah sambil check out dia langsung bilang ke resepsionisnya. Dia tanya, di sini rame nggak apa pengunjungnya, kata si Joko kayak gitu. Dengan entengnya si resepsionisnya ini bilang, lumayan pak, kayak gitu. Udah gitu dia bilang, kami di sini mendengar suara bayi, suara tangisan bayi. Dan si resepsionisnya ini juga bilang, oh iya itu udah biasa pak, tapi tidak sampai mengganggu penghuni lainnya. Karena mendengar jawaban si resepsionisnya itu kayak menganggap enteng semua kejadian, si Joko ini langsung marah lah ya kan. Dia bilang, dulu ini sebenarnya tempat apa? Tempat kuburan bayi ya? Mendengar kata-kata si Joko ini, si resepsionisnya itu langsung seperti shock, seperti terkejut kayak gitu. Dia langsung meninggikan suaranya, bapak tahu dari mana ya? Kayak gitu. Nah terus si Joko ini langsung bilang aja, ya udah bilang aja sama pimpinan kalian, kirim doa untuk para bayi itu, adakan syukuran gitu, selamatan doa untuk bayi-bayi yang ada di sini kayak gitu, bayi-bayi yang pernah terkubur di sini, biar tamu di sini itu tidak terganggu. Nah dia sambil marah kayak gitu sambil berjalan untuk menemui teman-temannya lain untuk bergegas pulang. Nah saat si Joko itu mengatakan hal tersebut, resepsionisnya ini kayak terkejut, kenapa ya kok bisa tahu kayak gitu, mungkin kayak gitu ya. Nah dia itu hanya tercengang kayak gitu sambil melihat si Joko dan teman-temannya pergi. Nah saat di jalan, nah mereka ini kan cerita-cerita lagi ya kan, dan ternyata yang nampak sosok-sosok bayi itu hanya si Lana dan si Yusuf. Sedangkan si Joko dan si Suradi ini hanya bisa mendengar suara-suara mereka. Meski kejadian yang menimpa si Lana ini hanya satu malam, tetapi kejadian ini tuh sangat membekas di hati dan pikiran si Lana dan teman-temannya yang lain. Karena di satu sisi, melihat sosok-sosok bayi yang kayak masih kecil dan tidak berdosa tentunya ya kan, itu tuh sangat menyayat hati. Karena kan sebenarnya di usia kandungan 4 bulan ya kan mereka itu udah ditiupkan ruhnya, dan berarti kan mereka itu sudah bernyawa, tetapi orang tuanya tega untuk menggugurkannya ya kan, untuk membuangnya demi keegoisan seseorang orang tua kayak gitu. Kalau memang dia tidak siap menjadi orang tua, harusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Astagfirullahaladzim. Itu dia tadi kisahnya si Lana saat dia liburan. Bagaimana? Kalau ada yang mau ditambahkan boleh di komen di bawah ini ya guys. Dan juga kalau ada yang mau kirim kisah horor boleh email ke email yang akan aku cantumkan di bawah ini. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton, and see you the next video. Bye.